Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan NUSP atau program Kotaku. Dalam hal ini diperlukan penyiapan strategi keberlanjutan melalui rangkaian lokakarya di regional dan nasional. Kita harus berlanjut untuk melakukan penanganan kumuh, ya. Ternyata belum 0%. Mungkin kalau dihitung-hitung masih di atas 30-an ya, 30-an persen. Ini mesti harus kita berantas semuanya nih. Melalui workshop ini saya berharap ada rumusan rencana aksi. Aksinya harus bersama-sama, ya, bukan aksinya Kementerian PUPR saja, Cipta Karya atau perumahan saja, ya, tapi harus bersama-sama untuk penanganan permukiman kumuh ini. Masih harus melakukan banyak hal. Satu, memastikan kewenangan tadi yang saya sampaikan. Kewenangan dari pusat, provinsi maupun kabupaten kota harus clear dan jelas untuk menangani pemukiman kumuh maupun penyediaan perumahan MBR. Yang kedua, data. Data itu harus tersedia dengan akurat dan baik dan continue setiap saat sehingga kita bisa pantau kinerja kita. Yang ketiga, tentu saja bagaimana program ini terus menjadi program pemerintah daerah. Artinya pemerintah daerah harus punya prioritas dalam dokumen perencanaan daerah, punya pendanaannya, punya program kolaborasi dengan pendanaan-pendanaan lain karena insentif dari pemerintah pusat melalui DAK terintegrasi ataupun dari program-program lainnya sifatnya hanya sebagian. Konsolidasi tanah itu, konsolidasi lahan itu sebetulnya proses yang memang sifatnya itu adalah cukup panjang karena menyangkut yang namanya partisipasi masyarakat dan kemudian juga tantangannya itu adalah kita harus mencari sebenarnya keberlanjutan program dalam konteks untuk membangun prasarana hasil konsolidasi tanah. Jadi saya kira tantangan terbesarnya itu memang kita perlu mengkolaborasikan dari awal yang namanya konsolidasi tanah sampai dengan siapa yang bangun tadi. Tantangan terbesarnya itu adalah kita perlu mencari sebetulnya platform yang seperti Kotaku untuk bisa melanjutkan kegiatan konsolidasi tanah yang sudah kami lakukan semenjak 2 tahun yang lalu. Komitmen dari pelaku di daerah sangat penting karena potensi keberlanjutan ada di tangan mereka. Tahapan-tahapan yang memang ingin kita selesaikan, jadi Ketapang itu tidak stuck di sana gitu loh. Tapi kita di masa transisi justru kita bisa mengalokasikan lebih untuk bisa menangani yang lain gitu. Karena penanganan pesisir itu kan tidak bisa setahun 2 tahun ya. Itu perlu proses, perlu keterlibatan yang masif, kemudian juga perencanaan juga perlu matang, kolaborasi antar pihaknya juga harus jelas, siapa berbuat apa dan bagaimana gitu kan. Ini yang ingin kita kolaborasikan dan kita rencanakan ke depan. Saya diundang untuk menerima penghargaan tentu atas kerja kawan-kawan di Kabupaten Pringsewu, mulai dari Korkot dan kawan-kawan tim di lapangan yang beberapa tahun ini melaksanakan kegiatan ya, untuk mengubah daerah yang kumuh untuk menjadi yang ya layaklah untuk dihuni, untuk ditinggali. Nah rupanya upaya yang beberapa tahun itu diapresiasi oleh kementerian, mendapat penghargaan. Jadi kami senang sekali bisa ini dan itu menjadi tambahan ya beban tanggung jawab bagi kami untuk melanjutkan. Untuk harapan untuk para pendamping yang mungkin nanti sudah tidak mendampingi lagi, harapannya sekecil apapun manfaat yang kita bisa berikan kepada masyarakat sekitar kita itu akan lebih baik daripada kita tidak melakukan apa-apa. Masih perlu pendampingan Kotaku dengan adanya berakhirnya Kotaku ini. Harapan kami sih itu memang ada tindak lanjutan memang karena kami sudah berusaha untuk mereview RPLP itu, rencana penataan lingkungan permukiman itu memang masih banyak yang belum terselesaikan. Lokakarya yang dilakukan selama 2 hari telah merumuskan deklarasi komitmen bersama dan pembelajaran terbaik melalui Kotaku Awards untuk menggali potensi keberlanjutan ke depan. Konsolidasi tanah membangun tanpa menggusur.